Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman pemirsa Odi? Dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan kami. Saya Muhammad Durul Hajar, bersama kita Bapak Muhammad Firdaus. Kita akan melanjutkan ngobrol kita tentang pendidikan. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana kompetensi guru-guru kita. Begitu ya, Pak Fir? Oke. Eh, apa yang ingin Bapak sampaikan tentang kompetensi guru kita ini, Pak Fir? Ya, sebetulnya begini, ya, kalau ya di dalam pemerintah kan guru disyaratkan punya 4 kompetensi gitu ya. Ya, betul Ada betul. kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, kompetensi pedagogis, dan kompetensi sosial. Ya, Ini sesungguhnya yang terpenting, yang paling utama ini sebenarnya menurut Pak Fir yang mana ini? ya tinggal satu sebetulnya, yang profesional. Karena Oh, kalau guru profesional ya otomatis kepribadiannya bagus. Kan guru itu memang mengharuskan bagus. Artinya guru baik itu bukan luar biasa. Memang sejatinya harus baik guru. oh benar. Dari awal lo Jadi harus baik. dasarnya harus Harus baik. baik. Artinya guru baik itu biasa saja gitu. Artinya kalau nggak bisa dipuji orang. Memang karena memang guru memang harus baik. Satu, yang kedua yang profesional. Jadi kalau guru profesional ya otomatis dia punya kemampuan pedagogis. Kalau dia profesional ya otomatis sosialnya juga bagus. Ya. Jadi intinya cuma satu sebetulnya, ya profesional itu. Guru profesional otomatis dia pribadinya bagus, punya kemampuan pedagogis, dan punya kepekaan sosial yang bagus. Karena guru memang katanya kan digugu dan ditiru, ya diteladani murid-muridnya itu. Jadi guru memang spesial, itu betul, spesial. Spesial betul gitu. Ada yang rancu juga, Pak Fir. Kompetensi guru. Guru profesional memiliki satu kan kepribadian, kesosial. Lah muncul lagi kompetensi profesional. Ini kan ada apa ya? Tidak clear, terpisah kadang. Sehingga kita kadang memahaminya ya agak bagaimana gitu. Iya. Profesional yang dimaksud kompetensi itu ternyata tentang penguasaan materi. Lah iya, kalau 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 guru ini tidak punya penguasaan materi bisa disebut guru gitu. Le- Kan guru ya, kan nanti akan mengajar. Ya, guru itu akan mengajar, berarti dia otomatis punya penguasaan materi yang bagus. Terus punya cara untuk menyampaikan, itu itu yang pedagogis. cara menyampaikan itu yang Ya, dikatakan pedagogis ya. yang Nah, iya, pedagogis. pedagogis itu kan kalau gurunya pinter ya nanti dapat belajar. Kalau gurunya pinter. Jadi saya bilang antara akhlak dan ilmu itu kan dua yang bisa, yang saling melengkapi gitu loh. Ya. Orang itu bisa baik akhlaknya dia kalau punya ilmu kan gitu. Ya. Jadi ini kalau orang yang punya ilmu otomatis dia artinya lebih mudah atau mudah bagi seorang guru yang memang profesional punya ilmu itu untuk punya kemampuan pedagogis. Ya, kalau orang pribadinya baik ya otomatis sosialnya bagus dong. Ya. Masa orang yang pribadinya bagus sosialnya tidak bagus itu otomatis gitu lah. Ya biar simpel aja memahaminya. Bahwa guru memang harus profesional. Itu aja dulu. Guru memang harus profesional. Itu profesional itu kepribadiannya bagus. Ya. Ini bawaan sejak lahir. Oh, enggak, pribadi itu Maksudnya bawaan sejak lahir dari guru. Profesi guru memang harus baik gitu loh. Ya. Bawaan bukan bawaan lahir pembentukan orangnya. Pribadi itu kan profesinya. Artinya bawaan profesi. Bawaan profesi guru sejak dari sononya memang orang harus baik. Oh, gitu. Baik. Ya. Iya. Artinya kalau orang tidak baik jangan jadi guru lah. Malah memang dia tidak layak jadi sebut guru. Tidak layak jadi guru. Jadi guru. Dan memang seharusnya ya harusnya guru itu dijabat atau ditekuni oleh orang-orang baik. Orang-orang yang punya kemampuan akademis yang lebih dari rata-rata. Ya. Nah ini kemampuan profesional berarti itu. Iya, ya itu yang dimaksud katanya profesional hanya itu. Ya nggak bisa dibedakan.
Karena akhlak itu bisa pribadi bisa baik kalau dia punya ilmu yang baik kan gitu. Nah, tapi sekarang yang terjadi sekarang nih kan guru untuk jadi guru itu nyaris bukan memang tidak ada saringannya. Siapapun tidak ada seleksi siapapun asal mau sudah jadi guru. Asal mau dan dapat tempat untuk mengajar aja sudah urusannya. Ya. Ini yang mungkin yang membuat kenapa mutu pendidikan kita itu ya tidak kunjung membaik atau terlambat baiknya. Terlambat. Terlambat baik. Harusnya cepat membaik atau yang mudah-mudahan malah makin menurun gitu loh. Ya. Saya ini tertarik terlambat membaik ini. Ini berarti kan ada masih memungkinkan bisa ngejar. Bisa lah. Gimana caranya Ya kan saya begini, kunci tetap di guru. Ya. Kunci tetap di guru. Jadi kalau ingin memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia itu perbaiki kualitas guru. Guru. Ya. Gimana cara memperbaiki kualitas guru? Ya yang sudah ada sekarang yang kadung. Ya inilah diberi pelatihan, mungkin pelatihan tematik ya. Langsung materinya diajarin yang benar. Karena kata orang Madura, guru kita ini selalu diajarin metode mengajar. Jadi belakangan dibudin lako cak yang Madura ini pas lebih sodu orang tacin. Yang kedua, seleksinya harus ada seleksi. Untuk berikutnya ya. Berikutnya, untuk perbaikan berikutnya ada seleksi yang ketat lah. Ya maksud pemerintah itu sebetulnya secara tidak langsung menyeleksi bahwa guru minimal S1. Itu kan seleksi sebetulnya. Cuma di kita itu kan pinter-pinter gitu loh. Maksudnya pinter-pinter? Ya, pinter ngakalin. Pinter bikin celah. Kan begini maksudnya. Asumsi pemerintah itu orang makin tinggi ijazahnya, ilmunya otomatis makin tinggi juga kan Ya, gitu asumsinya, ya. asumsinya. Tapi kan faktanya tidak seperti itu. Betul. Karena ya sudah bukan rahasia lagi bahwa di sini banyak pabrik ijazah gitu loh. Banyak pabrik ijazah, banyak diobral sampai sekarang. Mohon maaf, saya dulu ijazah PGA saya itu rata-rata 7. Rata-rata 7 itu saya di beberapa sekolah perguruan tinggi swasta sudah diberi keistimewaan tanpa ikut tes tulis. Rata-rata 7. Sekarang rata-rata 9, nggak ada yang ngereken. Itu bayangkan kan. Ini yang disebut inflasi nilai ya? Inflasi nilai. Dan nilai terlalu murah, apa ya, dulu kan bermula mungkin dari UN itu. UN. Karena takut nggak ngangkat, akhirnya nilai rapornya dibikin 89 sampai sekarang. Sebetulnya sudah ada usaha itu yang disebut penilaian otentik itu. Kalau penilaian otentik itu dilakukan kan nanti kembali ke hasil anak itu kalau memang 4 ya 4, 3 ya 3 kan yang otentik begitu gitu. Tapi rupanya sekarang belum. Walaupun sering diucapkan belum dilaksanakan. Kalau dulu alasan pihak penyelenggara pendidikan itu baik sekolah atau madrasah, dulu alasannya takut tidak lulus. Kalau sekarang ada lagi alasannya. Malu Pak kalau terlalu rendah. Kalau kaitan dengan ini yang bermasalah pada aspek kompetensi guru. Ya bisa di sana. Artinya untuk ngejar nilai bagus, bukan guru ini memompa bagaimana anak ini diberi pembelajaran yang bagus, di pelatihan-pelatihan supaya nilainya bagus. Tapi tidak sekarang. Berarti ada masalah dengan moralitasnya, Dok? Bisa jadi memang. Karena memang apa ya, suka cari lompatan aja. Kan harusnya misalnya untuk sampai 6. Orang itu mesti merangkak dari bawah, harus berusaha. Sekarang enggak. Kasih aja nak. Atau ibarat anak-anak biar cepat. Atau kasus yang seperti ini adalah dia terlalu sosial gitu. Itu bukan sosial, merusak. Jadi kompetensi sosialnya malah jalan. Kalau anak-anak bisa naik tangga, misalnya dilatih aja biar bisa naik tangga. Kalau kita kan enggak. Sudah saya latihan dapat langsung jadi angkat, anaknya taruh di tas gitu. Padahal itu bukan diangkat. Nah, dilemparkan, dijerumuskan. Jadi sampai sekarang anak-anak itu merasa tidak takut, jadi tidak pernah khawatir sekarang ya kalau di swasta terutama di swasta yang anggaplah
yang bawah menengah ke bawah itu sudah muridnya udah tidak merasa takut tidak naik, tidak merasa takut tidak lulus. Ini. Ya mudah-mudahan di negeri juga masih punya wibawa lah. Menyimak yang disinggung Pak Fir ini, ternyata guru kita itu tidak cukup hanya dipandang peningkatan kompetensi profesionalisme dan pedagogiknya, Pak. Berarti dua aspek yang lain ini, kepribadian dan sosialnya, ini perlu disentuh juga ternyata, Pak. Ke Oh depan ya. ini. Ya kan memang karena tadi tidak ada seleksi, kan kita sudah sering dengar ya. Ada guru terlibat narkoba, ada guru terlibat pencurian sepeda motor misalnya, ada guru terlibat video porno, ada guru terlibat seks anak itu. Sudah macam-macam, nyaris lengkap. Ya. Nyaris lengkap guru kita ini. Selama ini kan kadang melihatnya guru itu tidak menguasai materi. Guru kita ini tidak menguasai banyak metode pembelajaran. Tidak tahu perkembangan psikologinya anak. Sehingga kan pelatihan-pelatihan yang diberikan mengarah ke sana. Aspek yang Pak Fir sebutkan itu kan oleh pemerintah Kepribadian dianggap sudah selesai. sudah selesai. Ternyata belum. Artinya gini, ini yang perlu dia. Ada bahkan guru yang dikenal sebagai raja judi. Guru gitu loh, Bang. Jadi di masyarakat sekitarnya itu memang lucu gitu loh. Kok guru dikenal sebagai raja judi? Jadi dia penjudi ulung lah. Penjudi ulung. Ini guru loh. Kok bisa begitu gitu? Kan masyarakat bisa nerima tadi ini, Pak. Ya kayaknya enggak protesnya orang-orang gitu. Berarti diterima gitu loh. Ini begini sampai segitunya. Jadi pemerintah nganggap secara penguasaan terhadap materi pelajar dianggap sudah selesai, sehingga selalu diajar tentang materi, tentang metode mengajar. Ternyata kalau dilihat, dipelajari, guru atau orang yang memang guru yang memang punya kemampuan akademis lebih, itu lebih gampang mencari metode. Artinya dengan sendirinya metode itu bagian dari ilmunya dia gitu loh. Caranya dia aja lebih gampang. Jadi sebetulnya pelatihan metode bisa dikesampingkan dulu. Tolong fokuskan kepada penguasaan materi karena masih ada loh. Ini misalnya SAG, ngajar sejarah. Ya dari mana dia tahu ilmu? Tapi saya bilang gini, kalau saya ketemu begini, oh ini guru hebat, saya bilang. Kok bisa Pak? Iya. Orang tidak belajar langsung mengajar. Gitu. Ini sampai segini. Jadi yang memprihatinkan itu, sebetulnya ini tanggung jawab perguruan tinggi juga. Kenapa perguruan tinggi juga terlalu murah ngasih nilai gitu loh. Sehingga langsung langsung 3, sekian, 4, sekian. Sehingga kumlot sekarang sudah nggak sakral. Kumlot sekarang sudah nggak sakral. Betul. Kalau dulu kan kumlot itu memang pilihan atas pilihan. Ibarat bas 10 tahun baru muncul satu. Gitu. Ini makanya barang kalau banyak bisa murah emang. Iya. Dimanapun kalau menurut teori ekonomi kan, kalau produksi lebih tinggi dari permintaan kan, harganya mesti murah gitu lah. Yang mahal itu kan, kenapa batu permata atau batu gitu mahal? Ya karena memang jumlahnya sedikit. Emas itu kalau jumlahnya sama dengan batu yang sekarang, ya kan murah. Iya, betul. Emas itu jadi mahal karena jumlahnya sedikit. Nah, orang yang katanya kumlot itu malah terlalu banyak. Bahkan saya kemarin di medsos ada dengar bahwa ada seseorang tamatan perguruan tinggi ternama S3 katanya, tapi bekerja sebagai dengan gaji yang di bawah 1 juta lah itu. Ya, tentu saja ini memprihatinkan gitu. Kalau yang dia punya hanya ijazah tapi nggak punya skill, ya itu seperti itu akibatnya gitu loh. Dia hanya punya ijazah. Kalau kita ngomong begini, kita yang wajib itu mencari ilmu, nggak mencari ijazah sebetulnya. Cuma nempel aja bahwa orang yang pernah sekolah dikasih ijazah gitu. Tapi sekarang enggak, malah capnya yang dikejar, esensinya enggak gitu. Ini yang kenyataan sekarang. Orang lebih mengenal
apa namanya, lebih ingin diketahui gelarnya daripada kemampuannya. Kemampuan. Gerung nggak ya? Ijazah itu Tanda bukti orang tanda orang pernah sekolah, sekolah, tapi bukan tanda menunjukkan orang orang berpikir. berpikir. Ini gini, yang lahir mungkin 60-an ke bawah, itu akan ketemu satu kenyataan dulu, ada fakta sosial begini. Dulu tahun 60-an sampai tahun 70, sampai mungkin awal 70, 75 ke bawah itu, ada fakta di sosial begini, bahwa orang tanda kepandaian itu dulu cukup ditandingkan pulpen. Orang kalau di sini ada bolpennya, kata orang, ini orang pinter. Kenapa? Waktu itu kepintaran hanya dengan bisa baca, bisa tulis. Dan ini lama ini, betul-betul budaya. Kalau orang di sakunya ada bolpen, oh orang ini orang pinter. Tapi lama-lama ini membusuk. Orang yang ingin disebut pinter lalu beli pulpen juga pasangan. Punya uang. Punya uang. Tapi ini akhirnya nggak lama karena tahun 70 berapa itu lalu pulpen dijual di pasaran banyak gitu. Terus anak-anak produk dari SD Impress dulu itu tahun 70 berapa? 72 ya, 73 itu sudah banyak bisa baca. Sehingga ini sudah tidak lagi menjadi tanda. Lalu tahun 80-an yang paling disegani orang itu kalau orang punya gelar dokter Andes. Dan memang pinter, karena memang beneran dia itu. Tapi ketika tahun 90-an, dokter Andes produksinya massal, sehingga kualitasnya menurun. Sampai sekarang ini. Bahkan dokter palsu sekarang sudah ada. Gitu. Dokter palsu ya apa jadinya? Makanya saya kasihan, atau bukan kasihan ya, merasa sayang dengan orang-orang yang memang pinter beneran, dengan orang yang sekolah beneran, yang kuliah beneran, terus disaingi dengan orang yang dokter yang abal-abal ini gitu. Kan sangat prihatin. Tidak menutup kemungkinan setelah itu di belakang-belakang ada yang masuk ke guru yang begitu ya, yang abal-abal juga berarti. Iya banyak lah. Maka penting sekali kembali ditelisik kompetensinya berarti. Banyak. Ya. Jadi yang S1 itu sebetulnya hanya S1 ijazahnya, tapi kemampuan akademiknya mungkin belum S1. Karena kan kita tahu lah semuanya bahwa kapan itu kan banjir pabrik ijazah panen betul gitu loh. Kuliah langsung 6 bulan dapat ijazah, 6 bulan dapat ijazah, bahkan S2 aja asal bayar sekian dapat bayar sekian. Ini yang merusak. Dan itu kemudian diatasi oleh pemerintah dengan cara itu pekerjaannya pendidikan itu ya. Iyalah. Artinya orang yang produk yang abal-abal ini lalu menjadi mesin. Misalnya menjadi guru, menjadi mesin untuk memproduksi kembali. Ya, mesinnya ini saja sudah bikinan kualitasnya buruk lalu menjadi nempel di situ jadi bagian memproduksi. Ya otomatis produknya kan juga abal-abal gitu loh. Ini kenapa kita membayangkan seandainya anak-anak yang pinter itu, yang pinter beneran ya, bukan tinggi jasa yang pinter itu masuk sekolah guru. Berarti kalau gurunya pinter, insya Allah muridnya juga akan pinter. Gitu. Ya, masalahnya mereka itu juga harus terjamin masa depannya. Guru kita ini kan masih dibandingkan dengan apresiasi HR lah gitu, dengan profesi yang lain, masih nomor sekian kita guru ini. Kalau mungkin bos itu seandainya terfokus gitu ya, nggak kececeran kayak sekarang gitu, mungkin kualitas guru honor guru akan lebih baik. Misalnya gini, sekolah misalnya minimal punya murid 700 1.000 orang misalnya, kan lumayan dapat honor guru. Nah kalau muridnya dapat 13, ya gimana mau honor guru gitu. Tapi ada fakta begini Pak, guru walaupun guru di suatu madrasah atau sekolah dengan siswa yang sedikit, tapi kalau dia sudah banyak masuk sergur, otomatis kan terjamin. Ya, yang sergur, itu yang sertifikasi. Saya punya data itu. Nah, tapi kan begini, ini kalau masalahnya kan sergur kita itu ya nggak selektif.
nggak selektif. Kompetensi di atas kertas. Ya, gitu itu yang terjadi. Kompeten di atas kertas. Padahal seharusnya ini lagi-lagi tanggung jawab moral besok di akhirat akan dipertanyakan perguruan tinggi yang abal-abal ini, yang bukan abal-abal perguruan tinggi, yang tidak selektif itu, yang asal, pokoknya proyek aja diluluskan semua itu. Bahkan temannya sendiri, teman seangkatannya sampai mengeluh, kok bisa lulus orang itu gitu. Ada yang begitu loh, saya pernah ketemu. Ada orang Pak, ada guru Pak, nggak bisa apa-apa Pak, suruh gini nggak bisa, suruh gini, tapi lulus gitu loh. Ini temennya yang prihatin, yang tahu persis gitu loh. Jadi memang kayaknya sertifikat itu jadi buat massal gitu loh, nggak dibuat selektif. Kalau selektif mungkin yang benar-benar bagus lulus itu kan honornya bukan bukan 2 juta, bisa 5 juta gitu loh. Artinya orang-orang yang bisa masuk ke guru itu orang-orang yang belum pinter. Kalau sekarang kan enggak. Sekolahnya SH misalnya. Jadi hakim nggak bisa, jadi jaksa nggak bisa, jadi pengacara nggak bisa, jadi guru. Kan banyak yang begitu. Jurusan macam-macam sekolah buntu di segala lini masuk jadi guru. Nah, artinya sampah-sampahnya pendidikan itu lalu menjadi bagian produksi, masuk ke pendidikan lagi ini memproduksi, ya otomatis Ruwet. ruwet jadinya, makin rusak aja jadi. Tapi ada begini kadang di masyarakat, Pak. Hmm. Kita itu menemukan memang secara intelektual tidak cukup. Hmm. Cuman dari sisi keteladanannya, kepribadian, sosialnya, perhatian terhadap anak, ngemong gitu. Itu kan apa ya? Kan layak juga disebut guru itu, Pak. Begini loh, sudah gini lihat aja lah. Ulama-ulama kita itu kan orang pintar semua. Artinya misalnya cari imam-imam siapa itu kan orang pintar semua baru jadi guru gitu. Iya. Bukan sekedar artinya jadi guru bukan sekedar baik. Baik itu otomatis. Tapi pintar harus gitu loh. Karena dia akan mengajar. Nggak bisa orang kalau sekedar baik. Ya kalau nggak baik apalagi gitu loh. Baik aja nggak cukup. Pasti harus dengan pinternya gitu loh. Hanya dua ini harus dimiliki oleh seorang guru. Dan ulama semuanya itu ya kan tidak sekedar baik. Coba kita pelajari semuanya, mulai dari ya nggak usah sampai ke sahabat, boleh sampai Imam Syafi'i ke bawah itu kan ulama itu pintar-pintar semua gitu loh. Iya, iya. Baru jadi guru. Bahkan yang pintarnya mungkin nggak seberapa, itu nggak jadi guru karena merasa nggak pantas saja gitu loh. Iya. Nah kalau sekarang kan orang merasa pantas semua. Jadi orang yang nggak terlalu pintar malah mungkin nyuruh sebenarnya ngaji ke sana saja atau belajar ke sana saja gitu. Kan begitu. Kalau sekarang enggak, kalau semuanya bikin, makanya membuat lembaga pendidikan itu kan modalnya tidak sekedar mau. Ya. Memang itu baik, memang baik dapat pahala, tapi kan kalau tidak diurus benar itu bisa merusak. Kalau dia tidak diurus dengan benar ya. Ya. Ini terkait dengan pernyataannya Dr. Tirta, Pak. Gimana? Tentang kompetensi. Mm-mm. Menurut beliau itu inkompetensi itu lebih jahat dari kejahatan. Jadi guru yang tidak kompeten ternyata itu lebih berbahaya. Makanya saya juga pernah dengar begini. Saya lupa tapi yang bilang bahwa ketika guru mengajar di depan kelas katanya, anggap auranya, kebodohannya jauh lebih dahsyat sampainya daripada kepandaian gurunya. Jadi menularnya lebih cepat kebodohannya. ada lagi, saya lupa tapi sebenarnya. Ada lagi yang begini. Murid yang paling pandai itu hanya mampu menyerap 60% dari yang disampaikan gurunya. Kalau gurunya ini pintar dulu, berarti dia menyerap 60% dari gurunya. Ya. Kalau tidak nambah lagi ya. Berarti murid ini kan menerima 60% dari 60%. Nah bayangkan kalau si guru nggak pintar. Misalnya guru nggak pintar, dia dapat hanya 30%. Terus dia ngajar. Berarti kan gurunya dapat 60% dari 30%. Jadi kasus apa bubur lebih banyak sendoknya itu. Apa yang mencari kata orang berdua tuh
Lebih sodu kurang Ya tajin. kurang tajin. Kebanyakan sendoknya daripada ya, tajin lebih banyak buburnya. sendoknya. Jadi Ada yang metode bubur sudah lebih ngocak banyak lampau sendoknya. lebih sodu kurang tajin. Ya Malah metode banyak, cara banyak, tapi nggak ada yang mau disuapin ke murid. Kalau diajarin metode semua lah aja, ya padahal karena kompetensi dari tidak ada. 60 turun jadi 30. Sehingga guru harus orang-orang pilihan mestinya. Kalau ada yang protes begini, dulu ulama katanya digaji 40 dirham. Dan dulu yang namanya guru itu dulu ulama, pinternya gak karu-karuan. Nah sekarang, wong gurunya suruh bikin review aja gak bisa gitu. Terus minta gaji 40 juta kalau sekarang misalnya. Orang suruh bikin review gak bisa gitu. Artinya, ya ke depan mudah-mudahan orang yang mau bikin lembaga pendidikan mesti berpikir ulang bahwa membuat lembaga pendidikan itu perbuatan baik, tapi membuat lembaga pendidikan itu tidak sekedar niat baik, tapi dia membutuhkan ilmu yang dihargai, membutuhkan dana, membutuhkan dukungan untuk menjadi benar-benar. Kalau tidak benar-benar, nanti merugikan murid kok. Ya, itu bagi pengelola ya. Bagi Ini pengelola. ini kalau menurut Pak Fir sebaiknya bagi yang guru ini apa Pak Fir? Yang sudah kadung, Ya yang kadung pro ini. belajar lah, Belajar. belajar ya. Cuman Tidak belajar boleh saja. tidak. Ya kan guru-guru mesti rajin lah, mesti rajin membaca itu. Ya paling tidak kalau nggak terlalu terlambat daripada terus karena karena tertinggal terus dia duduk kan mending jalan lah belajar karena memang guru kita nggak kurang membaca buku. Jadi mungkin dulu ijazahnya cuma aliyah, terus dapat ijazah abal-abal itu ya sah secara hukum, cuma secara kualitas memang dipertanyakan karena kuliahnya hanya satu semester berapa kali lalu dapat ijazah gitu loh. Ini kan semua orang sudah tahu lah ini sudah makanya disebut rahasia umum karena orang umum sudah tahu semua gitu. Ini bukan rahasia sebetulnya. Rahasia umum itu bukan rahasia sebetulnya karena orang sudah tahu semua. Cuma ramai-ramai diam makanya itu rahasianya. Itu artinya tidak ada masalah. Nah, ya secara hukum nggak masalah. Jadi karena tidak ada masalah. Karena secara kualitas ya. Masalah. Iya, tapi bagi kelompok mereka tidak masalah itu. Nggak masalah. Ya. Sehingga untuk berikutnya tidak sesuai dengan yang lain itu yang paradigma seperti sampean nggak masalah. Itu yang disebut dengan pengetahuan baru. Ya, paradigma baru, kebenaran baru. Kebenaran baru itu berangkatnya dari persepsi. Ada kasus-kasus yang termasuk yang belakangan ini ada panitia penyelenggara pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi guru dengan adanya kebijakan pembelajaran mendalam, kurikulum berbasis cinta dan turunannya itu berpikir, wah ini guru-guru kita perlu diajarin ini. Kalau enggak, bagaimana mereka beradaptasi? Dibuatlah kegiatan murah meriah sebenarnya. Disiapkan sudah, saya tahu sendiri itu yang merancang itu. Intinya dagang. Ya. Bukan dagang. Kalau nggak dagang uang, dagang sertifikat. Enggak, tujuannya itu dia tujuannya dulu. Terus. Jadi sampai timnya ini ya karena saya termasuk yang diajak gitu. Sudah flyernya dia sudah himbauan dari pimpinannya dan atasnya itu sudah tahu berapa pesertanya yang diharapkan ditaksir itu lebih dari 100. Nggak nyampe 10. Lah inilah maksud saya yang bahwa guru kita itu ternyata yang begitu-begitu enggak penting sudah. Makanya yang saya katakan tempo hari itu benar, Pak. Kalau tidak berujung dengan uang, itu tidak dianggap penting. Jadi kalau tahu the planning itu nanti honornya naik, itu akan ikut. Pasti ikut. Kenapa dulu ramai orang ikut pelatihan apa? Yang dibutuhkan hanya sertifikatnya. Nggak usah dengarkan, bahkan hanya nitip temannya kok. Daftar, sudah absenkan, yang penting dapat sertifikat. Karena kalau tidak ikut setahun 2 kali, sertifikasinya terancam tidak dibayar. Jadi ya pemerintah kadang kayak apa ya? Kalau dibilang lugu atau bagaimana ya, gampang sekali diakalin gitu. Lantas maksudnya dana sertifikasi itu suruh belikan buku untuk peningkatan untuk diri.
diwajibkan ikut pelatihan dalam rangka yang meningkatkan kualitas. Tapi kan sekarang kalau pelatihannya itu daring, semuanya bisa diakalin. Videonya sudah bisa dipersingkat. Jawabannya ada yang jawabkan. Siapanya yang mau dengar kan akhirnya butuh, bahkan sudah ada sampai ke aplikasi untuk mengganti merubah sertifikat. Jadi mungkin yang daring-daring perlu dihapus lah kalau sekarang. Jadi pelatihan benar-benar pelatihan gitu loh. Dan penyelenggaranya orang yang memang punya punya paling tidak teruji lah. Kalau di kabupaten mungkin dinas pendidikan, Kemenak, dan ngundang pembicara yang memang layak, tidak sembarang orang gitu yang diundang. Baru sertifikatnya dihargai gitu. Dan harus ada dapat tidak dapatnya sertifikat. Artinya di bagian akhir harus ada evaluasi, orang ini nggak layak dapat sertifikat, orangnya jadi yang benar yang dapat sertifikat benar yang beneran. Ini gitu. Pernyataan Pak Fir yang terakhir ini, penyelenggara pelatihan dinas pendidikan ataupun Kemenak. Ya, bisa saja seperti itu. Wah, ini malah tidak berani, Bro. Kenapa? Malah dituntut oleh LSM itu. Oh, kenapa? Ya bisa saja seperti itu. Tidak boleh itu. Gitu. Jadi makanya kita kalau kan tidak berani menjadi di depan, jadi menggunakan pihak yang lain, mendorong dari belakang. Mendorong. Ya memang sebenarnya yang punya will ya adalah representasi pemerintah, ya adalah ya itu yang disampaikan sebutkan itu sebenarnya kan. Jadi sertifikat itu harus tidak boleh diberikan kepada orang yang memang tidak layak. Artinya materi pelatihan harus diujikan dan itu langsung dapat ketahuan. Ada yang tidak dapat, tidak selalu dapat gitu loh. Nah biar beneran ikutnya. Ini karena sertifikat itu pasti dapat asal ikut, maka mereka santai saja gitu loh. Kalau dirubah sertifikat satu tidak daring. Kalau daring diakalin. Satu tidak daring, yang kedua ada semacam lulus tidak lulus. Jadi walaupun ikut tapi di ujiannya jeblok ya nggak mampu menyerap materi, ya sudah nggak dapat sertifikat gitu loh. Masalahnya sertifikat kita itu untuk kompetensi guru itu tidak menyebutkan lulus tidak lulus, tapi kualifikasi capaiannya. Iya, karena formalitas. Yang Jadi, penting misalnya jadi sangat baik. berapa 25 ya? Berapa 65 jam? Minimal 32 jam. GP. Nah, ya itu kan. Kalau hanya formalitas seperti itu kan akhirnya orang dapat semua. Lagian daring. Ya daring itu kan bisa tidak didengarkan. Bisa setel orangnya kerja lainnya bisa gitu. Nanti ujiannya kalau sudah ada aplikasi kok yang menjawabkan. Ya, itu problematika hal lain. Iya. Karena saking pinternya guru kita, jadi ya akhirnya kan begitu, Pak. Malah disuruh suruh mengarang sekarang anak-anak, guru juga bilang apa? Oh sudah ada AI Pak sekarang gitu loh. Sudah beralih seperti itu. Memang memprihatinkan. Kita selalu teringat dengan ungkapan bahwa untuk menghancurkan sebuah bangsa tidak perlu dengan perang, tapi cukup hancurkan kualitas pendidikannya. Dan di kita tanda-tanda itu mulai ada, gitu. Mulai ada. Mulai ada apa sejak dulu ada? Iya, sejak dulu ada. Artinya mulai makin terang, ibarat cahaya, kegelapan mulai makin gelap, makin gelap. Nanti titiknya kalau titik makin banyak titik gelap itu makin banyak gitu ya. Termasuk hancurnya pendidikan kita itu dengan hancurnya harga nilai. Harga nilai. Harga nilai. Kan walaupun keadaan seperti itu, tapi masih ada, Pak, pengelola pendidikan itu yang punya standar. Oh iya, memang tidak semuanya ada. Ya paling tidak yang saya temui di MA Tahfidz Alamin, Pak. Oh iya. Jadi walaupun mereka itu merasa tidak masih kurang gitu guru-gurunya, kepala sekolah mengatakan sebenarnya kami ini tidak ada apa-apanya. Tapi satu hal yang menurut saya itu sangat positif
memegang standar. Hmm. Jadi siswa mereka itu kalau di awal itu 100, nanti dalam perjalanan 1 tahun itu kalau bisa bertahan sampai 80, ya 60, 80 itu bagus, Pak. Karena yang tahfidz itu taruhannya di semester pertama saja itu sudah, kalau tidak sesuai dengan target itu harus segera mutasi, Pak. Ya, Lain. persentasenya orang atau pihak di pesantren yang benar-benar itu kan mungkin kalau diukur persentase menjadi sangat kecil, sehingga ini kurang kelihatan sekarang saking banyaknya yang lebih banyak yang tidak bermutu gitu. Sehingga Jadi kalau jaga itu. yang banyak masih bukan tidak ada. Ya. Cuma kalau dikumpulkan semua mereka menjadi kecil gitu. Iya, menjadi kecil. Saya ngobrol kemarin tuh sama pimpinan dan teman-teman pengelola. Jadi mereka itu ya harus standarnya begini, Pak. Jadi kami itu siswa di kelas naik ke kelas 11, kelas 10 itu kan kurangnya banyak. Karena kurangnya banyak, kami itu pernah terganjal pencairan dana BOS. Diduga kita itu main data. Padahal faktanya seperti ini, Pak. Jadi sampai harus taruhan begitu mereka itu. Dan mungkin menjaga standar pendidikan mereka. Iya, memang harus tahu mau terima risiko. Ya. Biasalah. Namanya ya mempertahankan yang baik kan memang tidak mudah gitu. Yang serius makin bertambah, Ya. Ya kita berharap guru semakin tahu diri bahwa saya karena guru saya harus belajar gitu loh. Sehingga nanti kualitasnya makin baik dan orang yang masuk ke guru adalah orang-orang yang secara akademis di atas rata-rata. Ya. Harus begitu. Baik, teman-teman, kita cukupkan diskusi kita, obrolan kita ya, Pak Fir. Ya. Ya. Semoga kita yang sudah kadung masuk di dunia pendidikan masih tetap punya semangat untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat, biar apa yang kita berikan kepada murid-murid kita adalah sesuatu yang baru, yang berkembang gitu dan bisa dikembangkan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.